Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Erniwati dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami untuk mata kuliah Sejarah Asia Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, Natasha Putri Setiani, sebagai moderator, Robi Andre Pamungkas, Sakinah Putri Fatwa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Jepang. Perubahan strukturisi pemerintahan Jepang pasca Perang Dunia II. Pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang pada saat itu untuk pertama kalinya berbicara kepada rakyat. Ia mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu dan mengakhiri perang. Hirohito mencoba mengubah Jepang menjadi sebuah negara yang demokratis. Ia menyetujui Konstitusi 1947 untuk membentuk sistem monarki konstitusional di Jepang dan membatasi sebagian besar peran kaisar hanya seputar hal-hal seremonial saja. Program demokratisasi Jepang didasari oleh Konstitusi Showa yang dibuat pada 15 Desember 1945. Konstitusi baru ini memiliki 3 prinsip dasar, yaitu penghormatan terhadap hak asasi warga negara, persamaan hak bagi wanita, dan penghapusan sistem pemerintahan otoriter. Kebijakan utama yang ditetapkan SCAP antara lain kedaulatan yang berdasarkan pada rakyat. Kaisar adalah simbol dari negara Jepang tanpa fungsi politik, penolakan perang dan angkatan militer, menjamin hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan di antara legislatif, administratif, dan yudikatif. Selanjutnya, normalisasi ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mampu merubah orientasi Jepang. Setelah kekalahannya, Jepang mulai berpikir bagaimana cara untuk membangun negaranya yang hancur tanpa mengusir kekuasaan Barat. Ekonomi Jepang pada masa perang terbagi ke dalam 5 tahapan, dan kebijakan industri yang dikeluarkan MITI atau organisasi pemerintah paling dominan yang sangat berperan dalam pertumbuhan industri Jepang juga berkembang mengikuti tahapan-tahapan tersebut, antara lain yaitu 1. Tahapan pemulihan 1945 sampai 1950. Pada periode ini, Jepang mencoba untuk pulih dari kerusakan perang. Terjadi kelangkaan bahan pokok dan pendudukan asing. Jepang hampir kelaparan dengan inflasi tinggi sekitar 100-200%. Salah satu kebijakan yang menonjol pada periode ini adalah rencana produksi utama atau The Preferential Government Production Plan, di mana pemerintah mengutamakan alokasi bahan mentah dan bantuan finansial kepada industri besi baja dan batu bara. Tahapan penyetaraan 1951 sampai 1960. Pada tahun 1950, kebijakan terarah menjadi dasar kebijakan, diarahkan pada rasionalisasi atau gorika untuk mengejar level internasional atau bergabung dengan persaingan internasional. Di sisi lain, beberapa industri diarahkan untuk menciptakan industri baru. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan tinggi tahun 1961 sampai 1972. Pada tahun 1960-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi dramatis dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 12%, disebabkan oleh keberhasilan investasi pemerintah. Bersamaan dengan pembangunan tersebut, Jepang berangsur-angsur bergabung ke dalam sistem ekonomi internasional dan merasa perlu untuk menjadi anggota organisasi GATT. Untuk melakukan ini, Jepang harus meliberalisasi perdagangannya. Selanjutnya, tahapan oil shock period tahun 1973 sampai 1982. Peran kebijakan industri berubah kepada mencapai target dan bukan lagi pertumbuhan. Pada tahun 1978, MITI mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi
The temporary measure allow for the stabilization of specific depressed industry, yang mengizinkan untuk dilakukan kembali rasionalisasi atau gorika atau untuk menjalankan penyesuaian industri. Sekian, terima kasih. 05. Tahapan ketidakseimbangan perdagangan Trade Imbalance Period tahun 1983 sampai saat ini. Kebijakan industri Jepang bergeser pada isu internasional, terutama dalam deregulasi pembukaan pasar. Tujuan utama dari kebijakan industri Jepang saat ini adalah untuk membantu perkembangan dan bekerjanya mekanisme. B. Korea 1.1. Prancis di Korea. Kampanye militer Prancis di Korea tahun 1866 juga disebut Byong-in-Yangyo atau gangguan barat pada Byong-in, adalah invasi Prancis ke Pulau Gangwa di Korea yang dilancarkan untuk membalas penghukuman mati pastor Prancis yang menyebarkan agama Katolik di Korea. 1.2. Korea di bawah kedudukan sekutu. Bagian selatan, fokus Amerika Serikat lebih dominan terhadap Jepang. Keputusan tersebut membuat marah sebagian besar warga Korea, karena Jepang selama ini telah mengeksploitasi Korea. Kemarahan ini semakin menjadi tak kalah militer Amerika memilih untuk memberikan banyak posisi perintahan bagi orang Korea yang dianggap telah mengkhianati negara mereka sendiri dengan bekerjasama dengan penguasa Jepang. Bagian utara, setelah Jepang meninggalkan Korea, Soviet mulai membahas jalan keputusan untuk memimpin Korea Utara. Letnan Kolonel Gregory McClure menerima perintah untuk menemui Kim Il-sung, berbicara dengannya dan melapor kepada Marshal Grill Meretz Corps. 1.3 Perang Saudara Korea. 1.3 Perang Saudara Korea Selatan dan Korea Utara. Perang Korea yang terjadi antara tahun 1950 sampai 1953 termasuk aksi militer pertama pada masa Perang Dingin. Hal tersebut dipicu oleh invasi 75.000 tentara Korea Utara pada tanggal 25 Juli 1950 ke Korea Selatan. Perang Korea ini juga menjadi konflik sipil yang menjadi perang proksi antara negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka bentrok atas dasar politik komunisme dan liberalisme. Korea dulunya satu kesatuan kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad, sampai akhirnya sistem itu mulai runtuh ketika Jepang menduduki Korea selama periode Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Zaman dinasti bersatu di Korea berakhir pada tahun 1910 dan Jepang menguasai Korea dari tahun 1910 sampai 1945. Tetapi ketika Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kendali atas semenanjung Korea beralih ke Amerika Serikat dan Uni Soviet. 1.4 Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 2000, kesepakatan reunifikasi melalui jalur damai pun disepakati oleh pemimpin masing-masing Korea, Presiden Kim Dae-jong dan Kim Jong-il pada KTT yang dilakukan di Pyongyang, dan sejak saat itulah konsep baru reunifikasi Korea dimulai dikuatkan, yakni hidup bersama dengan damai dan sejahtera dengan mengakui masing-masing pemerintahan, bukan reunifikasi dalam bentuk struktur tunggal antara utara atau selatan. Serta tahun 2018, Moon Jae-in serta Kim Jong-un yang adalah presiden berasal kedua negara Korea berupaya buat melakukan reunifikasi. Reunifikasi diwujudkan secara perlahan dengan dibuka kembali zona demilitarisasi yang menjadi perbatasan di antara kedua negara.